mau nyari bukti, sudah potong kuku belum? Enggak. Oke, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Bapak Ibu sekalian, para peserta Daurah Mahabbah, insya Allah di sesi kali ini Anda semua akan tahu bagaimana cara menumbuhkan cinta antara masyarakat kepada pemimpinnya. Itu Ustadz ya, insya Allah ya. Sebelum itu Ustadz, menarik, akhir-akhir ini Anda sering lihat logo ANB, itu Ustadz ya. ANB itu kan Anda asumsikan dari inisial nama antum. Betul Ustadz atau gimana? ANB itu singkatan dari Ayo Ngaji Bareng. Oh gitu. Ya, bukan Aminur Baits, bukan? Itu salah sangka. Oh ya, ayo ngaji bareng. Oke, jadi ada program apa aja di ANB ini Ustaz? Program utama kita edukasi. Alhamdulillah di ANB Channel ada beberapa asatidzah yang mengisi. Jadi tidak hanya saya, kurang lebih ada 6 asatidzah yang menjadi pemateri tertib atau pemateri tetap di ANB. Alhamdulillah. Kajian online? Kajian atau? Semuanya online. Oh. Ada yang offline, kemudian di live kan, sehingga jamaah yang berada di luar juga turut bisa untuk menikmati seperti kajian siang ini. Kalau tim ANB melive-kan, sehingga yang lain bisa ikut mengikuti. Ada kelas khusus nggak Ustaz untuk mereka mungkin mau belajar secara tertib, runut gitu Ustaz? Jadi di ANB program utama pendidikannya ada namanya ANB Academy. Itu program yang terkurikulum selama 2 tahun, membahas materi-materi yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Mulai dari materi akidah, materi tauhid, materi fikih ibadah, fikih muamalah, bahkan termasuk bersentuhan dengan sirah, mengenal mustalah hadis, mengenal ilmu Quran, tapi sifatnya hanya memperkenalkan saja. Oke, kalau mau belajar seperti itu aksesnya langsung kemana Ustaz? Bisa langsung mengunjungi di web kami anbacademy.id. anbacademy.id. Tolong dicatat Bapak Ibu ya, ANB Academy ya, .id. Ya. .id Ustaz ya. Tapi ini iklan tipis-tipis di tempat seperti ini enggak Bapak ya? Nah apa, kan bukan masjid. Oh bukan masjid. Bukan masjid. Saya belum punya izin dari panitia masalahnya. Aman Ustaz, insya Allah Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan materi yang antum membawa hari ini Ustaz, ini jujur secara materi tadi pas saya briefing ibu-ibu, bapak-bapak, saya pikir Ustaz Amin ini biasa membahas masalah harta halal haram, masalah kripto, kemudian juga Ustaz dibahas maksudnya, masalah muamalah lah. Hari ini temanya cukup menarik. Bagaimana menjaga hubungan bahkan membangun kecintaan dari masyarakat kepada pemimpinnya dan juga sebaliknya Ustaz ya. Nah ini kira-kira sebenarnya apa yang melandasi Ustadz membawa tema ini Ustadz? Jadi pertama orang itu memang ditandai berdasarkan kebiasaan dan dominan aktivitasnya. Saya nggak tahu kenapa saya sering ditandai sebagai Ustadz riba. Padahal, ya lagi. Iya, saya dilahirkan nggak pakai ngutang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bahkan beberapa diskusi lewat medsos yang saya perhatikan sampai ada yang ngasih kritikan, yang dibahas kok cuman riba-riba saja, nggak pernah bahas masalah akidah dan yang lainnya. Oke. Padahal beberapa kajian saya justru yang awal-awal itu lebih banyak ke kajian penekanan akidah. Dan saya sendiri ada forum kajian akidah yang pesertanya paling banyak di Jogja. Yang saya ikuti ya, yang saya pandu itu di kajian Rabu pagi. Rabu pagi bahas masalah akidah. Masalah akidah dari sekitar tahun 2017 atau 16 itu sampai sekarang belum pernah geser dari materi akidah. Ya, cuman mungkin masyarakat melihatnya tema yang paling dominan dari tema kami adalah tentang masalah muamalah sehingga sering dianggap sebagai pemateri masalah muamalah. Iya. Nah, kira-kira kayak materi seperti ini, yaitu materi tentang menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Ini kan masuk ke ranah materi akidah ya. Akidah. Materi manhaj. Karena kenapa ini masuk ke ranah materi manhaj? Sebab ini salah satu titik pembeda antara ahlu sunnah dengan khawarij. Waduh. Titik pembeda antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Oke.
Di antara prinsip Khawarij adalah mereka orang yang paling sensitif dengan kesalahan pemerintah. Begitu ada yang salah dari pemerintah, langsung berontak. Sehingga bagi mereka yang namanya pemimpin itu, ya kalau nggak maksum, ya mendekati maksum lah. Oke. Makanya dalam negara Khawarij itu tidak pernah ada pemimpin yang stabil. Seperti kemarin ya, ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, itu nggak lama. Karena tidak ada manusia maksum, begitu pemimpinnya melakukan kesalahan, dianggap nggak ideal, dilengsarkan. Ganti lagi, nggak ideal, dilengsarkan. Terus seperti itu. Karena itu tidak ada sekte yang pecah berkeping-keping paling banyak melebihi Khawarij. Oke. Sebab mereka kan punya prinsip dosa itu sangat beresiko sampai pada tingkatan kekufuran, sehingga antara satu Khawarij dengan Khawarij yang lain saling mengkafirkan. Waduh. Akhirnya pecah lagi, sehingga jadi sekte berkeping-keping itu Khawarij. Oke, jadi landasan itu saja bahwa ini masalah akidah. Ini masalah manhaj, masalah prinsip dalam beragama, karena menjadi titik pembeda antara ahlu sunnah dengan kelompok menyimpang yang lainnya. Oke, Ustadz, kira-kira yang Ustadz sendiri perhatikan dalam dunia atau dalam waktu yang sekarang ini, Ustadz, langkah-langkah apa yang mendekati ke arah sana, Ustadz? Menyalahkannya apa gitu, itu gimana, Ustadz? Baik, jadi taat kepada pemimpin ini kan bagian dari perintah Allah dalam Al-Quran. Di buku sudah disebutkan oleh Ustadz Abdul ya. Yang buku ini sebenarnya adalah Hukukul Ashrah yang ditulis oleh Imam Ibn Utsaimin. Di halaman 51, firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada dan ulil amri di antara kalian. Dan ini menjadi aslun azim sebagai dasar landasan pemikiran yang paling prinsip. Kenapa kita wajib untuk taat kepada pemimpin? Selanjutnya kalau kita ditanya, terus langkah yang menuju ke sana apa? Ya sesuai dengan perintah ayat ini. Wa ulil amri minkum, taatilah ulil amri di antara kalian. Dan Nabi SAW juga ngasih bimbingan. Yang namanya taat kepada orang lain itu kan hal yang paling sensitif bagi sebagian orang ya. Dalam arti begini, berat ya. Kenapa saya harus taat sama dia? Saya sama dia sama-sama manusia. Saya dan dia juga sama-sama warga misalnya. Ya. Tapi kenapa saya harus taat sama dia? Kalau orang tidak punya latar belakang emosional yang seragam, melakukan seperti ini rasanya sangat berat. Kalau punya latar belakang emosional kayak taat kepada orang tua, itu sesuai dengan tabiat manusia ya. Bawaan ya. Bawaan lahir. Atau taat kepada suami, istri taat kepada suami. Itu hal yang lumrah dan mereka bisa melakukan itu dengan sepenuh hati. Karena bagi dia hal semacam ini sesuai dengan tabiatnya. Tapi kalau taat sama pemerintah, nah barulah di bagian ini kadang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi salah satu titik pembeda antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah? Kembali kepada masalah taslim, kepasrahan dia terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sejauh mana dia pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya begini, saya taat kepada pemerintah, itu bukan karena pemerintahnya. Tapi saya taat kepada pemerintah adalah karena Allah yang memerintahkan. Sebab inti dari ibadah kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul. Sebagai analogi ya. Anda bisa menilai ketika malaikat itu sujud kepada Adam, hakikatnya beribadah kepada siapa? Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Karena Allah yang merintah. Sehingga kita tidak katakan, kenapa malaikat beribadah kepada Adam? Bukan. Malaikat hakikatnya beribadah kepada Allah. Allah SWT. Demikian pula halnya ketika seorang istri taat kepada suami, hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Allah SWT. Allah. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Allah yang nyuruh. Demikian pula ketika rakyat taat kepada pemerintah, hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Oke. Nah, seperti ini butuh yang namanya semangat imtithal. Semangat imtithal itu begini, menghadirkan perasaan bahwa yang saya lakukan ini hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah. Sehingga kalau masalah sama-sama taat kepada pemerintah, antara muslim dan non muslim sama saja. Ya. Misalnya
Di negara-negara non-muslim, Anda boleh sebut negara manapun, ketertiban itu kan mungkin lebih rapi dibandingkan negara kita ya. Teratur. Lebih disiplin, lebih teratur, kerapian terhadap aturan, ketaatan kepada aturan mereka lebih tinggi dibandingkan di negara kita. Ya. Nah, kira-kira misalnya orang Eropa atau anggaplah orang Jepang misalnya, yang mereka begitu taat kepada pemimpinnya, itu motivasinya apa? Yang kami tahu selama ini cinta negara, cinta bangsanya. Cinta negara, cinta bangsa kan mungkin saja masih terjadi gesekan. Betul. Ya, misalnya saya pengen negara saya A, yang ini pengen negara saya B. Oh, cocok. Beda idealisme. Beda idealisme, beda orientasi, sehingga mereka bisa saja tegang. Betul. Ya. Dan semuanya menghasung atas nama cinta tanah air. Iya. Tapi ini tidak, dia begitu menaruh cinta kepada pemimpinnya, tunduk patuh kepada pemimpinnya, padahal mereka nggak punya agama. Kira-kira motivasinya apa? Apa Bu? Kira-kira. Apa? Keteraturan bukan? Apa Ya, Pak? mungkin kita bisa menebak ya. Bisa jadi motivasinya adalah ini untuk ketertiban bersama, untuk keteraturan bersama. Karena yang namanya kegiatan bersama itu harus ada yang mimpin. Tidak mungkin kegiatan bersama tidak ada yang mimpin. Dan itu berangkat dari naluri dasar manusia. Sampai pun orang kafir bisa melakukannya. Ya, cuman bedanya dengan kaum muslimin apa? Muslim dikasih bimbingan. Di saat itu ada bimbingan, baik berupa perintah maupun arahan. Saat Anda melakukannya, ada motivasi tambahan. Apa motivasi tambahannya? Saya lakukan ini karena menjalankan perintah Allah, menjalankan bimbingan dari Rasulullah SAW. Di posisi itulah Anda dapat pahala. Oke, menarik Ustaz, Masya Allah. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa kita tuh berusaha taat pada penguasa karena kita taat kepada Allah SWT. Latar belakangnya itu. Ya. Namun Ustaz, dari firman Allah yang antum baca tadi, wa ulil amri minkum, sering timbul pertanyaan mungkin di antara, bukan Anda semua, mungkin tetangga-tetangga, saudara-saudara yang bilang, definisi ulil amri itu gimana? Baik, definisi ulil amri ya. Jadi tentang kata ulil amri yang disebutkan dalam ayat tadi, surat An-Nisa, itu ada di dua makna. Uli itu kan pemilik, al-amri artinya urusan. Sang pemilik urusan maksudnya adalah orang yang menjadi rujukan dalam kegiatan manusia. Nah, kegiatan manusia itu ada dua. Ada kegiatan agama dan ada kegiatan dunia. Untuk kegiatan agama, maka makna ulil amri adalah ulama. Untuk kegiatan agama makna ulil amri adalah ulama. Nah, sehingga saya kalau beragama, saya harus taat sama siapa? Taatlah sama ulama. Kok bisa Pak? Sebab mereka yang ngasih bimbingan kamu tentang bagaimana cara beragama. Oke. Nah, kalau kayak saya beda pendapat sama ulama misalnya, atau ada perbedaan di antara para ulama. Ya. Ayat yang lain menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ulil amri nggak dibutuhkan dalam hal ini, nggak dipakai. Karena ulil amri dalam masalah agama tadi nih, ketika terjadi perbedaan, ya ada khilafiyah, maka penentunya dan hakimnya bukan subjektif ulama, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ya? si orang awam ini melihat pendapat ulama A begini, ulama B begini. Lantas yang dilakukan apakah berdoa minta petunjuk kepada Allah atau gimana Zat? Ketika dia melihat ada perbedaan, ulama A berpandangan seperti ini, ulama B berpandangan seperti ini. Pada posisi ketika dia bisa menyimak dalil, ya, dia bisa menentukan dari dua ini mana yang lebih mendekati. Tapi pada posisi ketika dia tidak bisa menyimak dalil, maka dia boleh mengambil mana yang kira-kira menurut dia lebih bertakwa. Wah, saya nggak bisa ngukur kayak gitu Pak. Kalau nggak bisa ngukur, apa yang membuat landasan kamu ikut kepada salah satu. Jika semangatnya adalah semangat untuk saya takut kepada Allah, insya Allah kalaupun salah dimaafkan. Kalaupun salah ya. Namun jika kita bisa mengukur dalil masing-masing, kewajiban kita adalah mana yang lebih dekat kepada dalil.
Sebab kebenaran hakimnya adalah dalil. Baik. Selanjutnya kita kembali kepada urusan dunia. Iya, ulil amri yang kedua maknanya nih. Makna ulil amri yang kedua. Ulil amri yang kedua, jika kata al-amri di situ diartikan urusan dunia, maka ulil amri adalah pemerintah. Pemerintah yang tentu saja pemerintah yang sah. Oke. Nah, kenapa urusan dunia dikembalikan kepada pemerintah? Karena ulama tidak menyentuh bagian itu, kecuali kalau posisi ulama ini sekaligus jadi pemerintah yang legal. Nah, ketika disebut sebagai pemerintah yang sah, berarti posisi dia adalah pemerintah yang diakui oleh semuanya. Terlepas dari adanya 1-2 orang yang tidak terima. Oke. Makanya Nabi SAW ngasih bimbingan. Nah, di buku ini ada nih, bahwa taat sama ulil amri dalam urusan dunia itu tidak harus yang pro sama kamu gitu ya. Coba lihat di halaman 51. Halaman 51. Halaman Nabi 51. SAW bersabda, peserta dapat kayak gini nggak? Dapat ya? Oh, nggak dapat. Yang kecil. Ya, halaman yang ada aja ya. Halaman yang ada aja, guys. Yang Anda buka apa nanti? Atau dapat PDF nggak peserta? Nanti dikasih PDF? Tidak. Ya. Berarti nanti setelah ini 4, halaman 4. 44. Kata Ukti di sini 44. 44. Itu judulnya apa bukunya? Cinta dalam Islam. Kayaknya ringkasannya, Sat. Oh, ringkasannya. Mungkin. Oh. Saya juga nggak dapat. Saya belum baca yang kecil. Iya. Coba Anda lihat di situ hadis Nabi SAW. As-sam'u wat ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Wajib untuk mendengar dan taat bagi setiap muslim, baik senang maupun tidak. Malam yu'mar bimaksiatin, sepanjang dia tidak diperintahkan untuk maksiat. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar atau taat. Baik. Jadi maksud dari hadis ini, seperti apa kewajiban seorang muslim itu taat kepada pemerintah dalam semua urusan dunia yang menjadi wewenangnya. Baik pemerintah itu yang kamu pilih dalam pemilihan, yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai. Sehingga kalau misalnya saya mau taat asal pemimpinnya sesuai selera saya, wah nanti nggak seimbang, nggak bisa sinkron. Misalnya ya, kita tahu di negara kita sendiri, pemilu terdekat kan ada 3 paslon misalnya. Yang lalu, yang terdekat sebelum kita ya, sebelum sekarang ya, kan ada 3 paslon, sudah. Ketika pemilu terdekat ada 3 paslon, tentu saja rakyat Indonesia terbagi menjadi 3 besar, 3 kubu, 3 kelompok besar sesuai dengan paslonnya. Kalau misalnya taat itu boleh atau diwajibkan hanya sesuai dengan yang terpilih dari paslonnya, nggak jadi negara. Nanti jadi ada 3 negara, ada 3 pemerintah. Sehingga ketika sudah terpilih salah satu, yang lain juga harus turut bersedia taat kepada yang terpilih tadi, walaupun itu bukan paslonnya. Fima ahabba wa kariha, baik yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Oke. Jadi perintahnya udah jelas ya, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kita wajib taat kepada pemimpin baik yang kita suka maupun yang tidak kita sukai, yang Anda pilih maupun yang tidak Anda pilih. Nah, kendalanya lagi, Ustaz. Jawaban datang lagi. Tapi pemerintahnya kan begini, modelnya nih, waduh. Nih kata orang-orang, kan kata saya, guys, pembohong. Ini mewakili orang-orang. Iya, ini corong doang ini. Tukang bohong, korupsi, tambang. Contoh. Apa hubungannya dengan tambang? Ada kan tadi, ada ulil-ulil tadi kan? Ulil amri tadi ya? Oh, sorry. Jadi maksud saya, intinya nggak disukai karena dianggap punya banyak kezaliman. Misalnya, punya banyak kekurangan. Iya. Posisi pemimpin yang tidak ideal itu sudah ada sejak masa silam. Sehingga kita bisa melihat bagaimana praktek orang soleh di masa silam pada saat mereka punya pemimpin yang tidak ideal. Sebab sekali lagi begini, pemimpin ini kan terkait urusan dunia.
Makanya dia bukan tokoh yang diikuti dari sisi kesempurnaan kepribadian. Nah, beda dengan Nabi yang tentu saja diikuti karena kesempurnaan kepribadian beliau. Khulafaur Rasyidin yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Kemudian pemimpin-pemimpin yang soleh yang bisa dinilai dari aktivitasnya. Sisanya tentu saja dia bukan apa ya, panutan untuk masalah kepribadian. Ya. Terlebih lagi yang namanya pemimpin itu tidak maksum sebagaimana manusia pada umumnya. Maka kalau kita ditanya, pemimpin kayak gimana sih yang wajib ditaati? Apakah pemimpin yang nggak punya salah? Ataukah pemimpin yang tidak punya zalim? Atau pemimpin yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Jawabannya tentu saja bukan itu. Kalau pemimpin nggak punya salah, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah melakukan pelanggaran finansial misalnya, kita nggak punya yang seperti itu dalam waktu sekian puluh tahun misalnya. Apakah kemudian masyarakat ini dinyatakan dia tidak wajib taat kepada pemimpinnya? Tentu saja tidak. Sebab tadi fungsinya adalah untuk keteraturan. Oleh karena itu keberadaan pemimpin yang ideal maupun yang tidak ideal, tujuan taat kepada pemimpin itu untuk keteraturan bersama. Tujuan taat kepada pemimpin untuk keteraturan bersama. Ya. Anda bisa bayangin ya, kalau misalnya dalam lampu merah, pas listrik mati, kira-kira gimana? Bingung. Semua akan berebut duluan. Nganggap hijau kali nih. Ini perempatan ini bahkan perlimaan mati semua. Ya. Jadi warnanya sama semua. Hitam semua. Ya. Itu kira-kira gimana? Bingung, nggak teratur saat kecelakaan. Semua akan berebut untuk maju. Betul. Akhirnya stagnan di tengah. Betul. Ya, gitu? Ya. Kira-kira kalau tidak ada yang ngatur gimana? Udah sampai sore itu saat. Susah untuk diselesaikan ya. Ada seorang petugas, ya, yang mengatur itu. Ada yang diminta berhenti dulu, ada yang diminta jalan dulu. Ya. Pengendara mobil berpikir ini petugas koruptor misalnya. Karena saya kenal dia. Saya pernah punya kasus dengan dia. Misalnya saya pernah ditilang sama dia dan minta sogok. Iya. Saya tahu betul ini orangnya. Oke. Ya sudah. Nah saat petugas itu sedang mengatur, dia nggak mau taat karena petugasnya ini pernah melakukan pelanggaran. Oh, pernah punya pengalaman. Kira-kira gimana? Tetap harus taat sih, Zat. Apa yang akan terjadi saat orang tidak percaya sama petugas ini, kemudian aturan itu dilanggar? Ya, kembali stagnan Kembali lagi. seperti tadi. Iya. Sehingga posisi dia, walaupun tidak ideal, tapi ketaatan kita kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin, petugas ini nyuruh kamu tahan dulu. Yang ini silahkan maju, yang ini ntar dulu dan seterusnya. Diatur seperti itu untuk ketertiban bareng. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Oke. Jadi sebenarnya secara poin insya Allah udah dapet ya Bapak Ibu. Cuman lagi-lagi tetangga, saudara nih di grup-grup WhatsApp keluarga kan anak-anak suka gitu Ustaz. Ya. Kalau Anda melihat kezoliman, apa namanya? Ubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak mampu ubahlah dengan lisanmu. Kalau nggak mampu ubahlah dengan hatimu, dan itu selama-lama iman. Itu kan hadis itu jadi hujahnya mereka. Siap. Kami mampu menyuarakan dan pemerintah membolehkan turun ke jalan, demonstrasi dan sebagainya. Apakah itu hujah yang tepat, Ustaz? Berkaitan dengan posisi mengkritisi pemerintah. Ya? Mengkritisi, karena kan tadi dianggap salah nih. Ya, salah kebijakan dan seterusnya. Salah kebijakan. Baik, lalu kemudian orang turun ke jalan. Betul. Melakukan demonstrasi. Betul. Sebenarnya kalau dalam Islam itu yang diatur kayak gimana sih? Ada satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Utsman. Zaman Utsman bin Affan. Jadi siapapun itu kan tidak lepas dari kritik, termasuk Utsman. Cuman bedanya ada orang yang bisa memposisikan diri dengan benar dan ada yang nggak bisa. Usama ditanya sama seseorang, apa kamu nggak ngasih nasihat sama Utsman? Beliau keliru dalam masalah ini. Jawab Usama, sudah. Terus kenapa kok diam saja? Apa saya harus mengumumkan ke kamu? Sehingga dulu para sahabat ketika ngasih nasihat kepada yang lain,
Beliau sampaikan secara rahasia. Sederhana saja. Bang Kevin misalnya. Siap. Saya melihat Bang Kevin melakukan satu kesalahan. Ya. Di forum ini langsung saya buka. Iya. Kira-kira gimana? Wah, dia langsung disuruh pulang ntar malam kayaknya langsung. Iya. Antum akan merasa malu ya? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Kenapa harus di tempat umum? Betul. Begitu ya? Iya. Hal yang sama, siapapun pemimpin Anda, dia tidak akan bersedia ketika dipermalukan di tempat umum. Sebagaimana ketika Anda jadi pemimpin, mungkin Anda juga akan mengalami yang sama. Ya. Kenapa sih kamu memberikan kritikan untuk saya di depan umum, dilihat banyak orang, dibuat meme-meme dan seterusnya. Iya. Maka ketika kamu tidak bersedia disikapi seperti itu, jangan menyikapi orang lain seperti itu. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu mau memberikan nasihat kepada pemimpin, sampaikan secara rahasia, wala yubdihi alaniyah, dan jangan ditampakkan secara terbuka. Sebab ketika ditampakkan secara terbuka, nanti dampak buruknya akan semakin melebar. Yang kita inginkan kan perubahan, bukan mempermalukan ya. Yang penting ada perubahan, bukan dalam rangka menghinakan orang. Dan itu masih memungkinkan untuk dilakukan melalui jalur tertentu yang sudah ditetapkan. Wallahu a'lam. Satu lagi Sat, biasa yang tadi ini masih agak ganjal nih. Udah dibilangin sering, mungkin disuratin, nggak ada respon, nggak ada perubahan. Masa kita diem aja? Apakah dengan turun jalan juga akan ada perubahan? Minimal, ada jaminan? Enggak juga sih. Nah makanya daripada di posisi kita salah dalam hal ini, maka tempuh jalur sesuai dengan prosedur. Masalah hasil, siapapun tidak ada yang bisa menjamin itu berhasil atau tidak. Oke. Nah terkadang orang cukup melupakan faktor batin ya. Artinya begini, hidayah itu datangnya dari mana? Dari Allah. Allah berikan hidayah kepada yang bersangkutan. Kemudian dibesitkan dalam hatinya untuk melakukan perubahan. Maka jarang sekali misalnya orang berpikir kita akan aksi sekaligus kita doakan pemimpin kita. Aksinya begitu? Nyatanya tidak demikian. Di aksi itu isinya cuma menyudutkan. Tapi tidak diiringi dengan doa perubahan. Karena itulah Fudail bin Iyad rahimahullah, seperti yang dikutip oleh Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andaikan aku punya satu doa yang pasti mustajab, ma da'autuha illa lis-sultan. Maka saya tidak akan minta kepada Allah doa yang mustajab itu kecuali satu, untuk kebaikan pemimpin saya. Dan seperti itulah ulama Ahlussunnah. Artinya begini, kesempatan untuk mengubah orang jadi lebih baik itu tidak hanya dengan cara kamu menyampaikan langsung. Kadang mohon maaf misalnya, Anda punya masalah dengan orang tua. Ya. Bapak saya kok kayak gini ya. Ya. Ibu saya kok seperti ini. Sudah? Tapi saya mau ngomong nggak berani. Ya. Kira-kira sebagai anak, ketika Anda tidak berani ngomong, tidak berani menyampaikan, diam saja atau apa yang dilakukan? Cari momen. Cari momen, terus? Ngomong berdua. Ngomong berdua, nggak berani. Oh nggak berani? Nah. Ya udah diem, berdoa kepada Allah. Mukmin masih punya satu kesempatan, berdoa kepada Allah. Dan betapa banyak doa orang soleh untuk perbaikan orang lain yang dikabulkan oleh Allah, dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sehingga doanya Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan nabi, Allah kabulkan. Demikian pula doanya para nabi untuk kebaikan orang-orang soleh di sekitarnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau mohon kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan dakwah Islam dengan didukung oleh salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi sebelum dua orang ini masuk Islam, Nabi SAW berdoa agar Islam dikuatkan dengan salah satu dua orang ini.
Allah kasih hidayah kepada Umar dan Allah tidak kasih hidayah kepada Amr bin Hisham. Artinya perubahan yang berawal dari paling dalam yaitu hati sangat memungkinkan terjadi dengan doa. Nah, di saat itulah para ulama banyak mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Karena kebaikan pemimpin itu manfaatnya luas. Demikian pula yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kau ketemu orang yang sering mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, sadarilah kalau dia ahlus sunnah. Wa idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan, tapi kalau kau lihat ada orang yang sering mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu bid'ah, sadarilah bisa jadi ini adalah indikasi dia penganut pemikiran menyimpang. Sampai itu jadi salah satu pembeda antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Insya Allah ya. Jadi kalau benar-benar tulus ingin melakukan perbaikan, perubahan, bukan di jalan tempatnya, justru di sepertiga malam. Masya Allah, betul. Masya Allah. Contoh sederhana kayak gini. Apa yang Anda lakukan untuk rakyat Palestina? Berdoa dan menyumbang. Enggak turun ke jalan? Ada sih. Ngapain turun ke jalan? Iya, apa ya? Mengibarkan bendera Palestina di jalan. Ada perubahan apa? Bentuk solidaritas saya. Kita paham. Kita paham itu bentuk solidaritas. Saya tidak diam saja. Ya. Cuman kita bicara masalah hasil. Sama-sama bicara masalah hasil. Saat orang memberikan dukungan kepada Palestina dengan turun ke jalan misalnya, kira-kira ada perubahan apa di sana? Gak ada. Gak ada. Di posisi ini dia lebih fokus usaha itu. Pokoknya harus kita dukung di jalan, di luar dan seterusnya. Silahkan Anda memberikan solidaritas. Namun coba pikirkan dari sisi manfaat. Kalau bicara dari sisi manfaat, doa kamu bisa jadi lebih syarat manfaat. Jika misalnya di sini ada berapa orang kira-kira? 1.600 terdata. 1.600 berdoa. Cukup satu orang jika doanya mustajab di hari Jumat ini untuk kebaikan Palestina misalnya, atau kebaikan negara ini. Jika ada satu orang doanya dikabulkan oleh Allah, itu sudah mencukupi. Karena ketika Allah mengabulkan kan berarti Allah yang ngasih. Dan kalau Allah sudah ngasih, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at, gak akan ada yang bisa menghalangi. Iya. Jawabannya lagi dari mereka adalah, tapi kita butuh aksi nyata untuk membela saudara-saudara Palestina. Aksi nyata, doa-doa mulu, kapan aksinya? Gitu gimana, Ustaz? Aksi nyatanya ya datang ke sana lah. Oh benar. Iya juga. Kalau Anda terdaftar, misalnya saya mau daftar sebagai pasukan sukarelawan, volunteer untuk datang ke sana, silahkan. Volunteer, saya misalnya daftar volunteer, saya mau semangat bela Palestina, daftar ke sana, bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Inggris? Tipis-tipis, little I can aja. Oke. Yang ada bukan ngebantu malah nyusahin dari sana saja. Bisa jadi. Oke. Berarti saat ini kan tadi dari fadilah yang antum sampaikan saat bahwa faedah yang antum sampaikan, Fudail bin Iyad itu kalau ada satu doa yang pasti diijabah, aku akan mendoakan pemimpin karena pemimpin tuh punya dampak yang besar. Berarti konsepnya pemimpin dulu yang baik baru rakyat yang baik, atau sebaliknya Ustaz? Rakyat baik dulu baru lahir pemimpin yang baik. Bisa dua-duanya. Pemimpin yang baik bisa melahirkan situasi masyarakat yang baik. Dan juga sebaliknya, rakyat yang baik Allah kasih hadiah pemimpin yang baik. Namun kan kita bicara sebagai rakyat. Ya. Nah, point of view rakyat ya Ustaz ya. Point of view-nya adalah kita di posisi rakyat. Sehingga arahan-arahan yang kita berikan itu arahan untuk sasarannya rakyat. Nah, kenapa pemimpin gak dikasih nasihat yang sama? Ada hadis yang berlaku bagi mereka dan ada dalil yang berlaku bagi masyarakat, bagi rakyat. Sekarang kita di posisi sebagai rakyat. Nah, saat kita bisa di posisi sebagai rakyat, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pemimpin yang baik?
Salah satu yang diberikan penekanan oleh para ulama adalah memperbaiki kondisi masyarakat itu melahirkan pemimpin yang baik. Karena ada kaidah wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan. Demikianlah kami jadikan orang zalim menjadi pemimpin orang zalim yang lain. Nah, Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Karena itu para ulama ngasih kaidah ummalukum a'malukum. Ummalukum a'malukum. Pemimpin kalian itu cerminan dari amal perbuatan kalian. Boleh diulang sekali lagi, Ustaz? Ummalukum Ummarukum a'malukum. a'malukum. Pemimpin kalian adalah cerminan dari amal perbuatan kalian. Oke. Ketika orang itu punya amal perbuatan yang baik, maka Allah akan hadiahkan untuknya pemimpin yang baik. Pernah ada seorang pemimpin yang dibenci oleh hampir seluruh kaum muslimin. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf. Ya. Itu kan gubernur yang pernah memimpin di zaman Khalifah Abdul Malik. Ya. Nah, si Hajjaj bin Yusuf ini dibenci oleh semua orang. Sampai ketika Hajjaj itu mau mati, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Hajjaj. Hajjaj mengatakan seperti ini. Allahumma gfirli fa innan nasa yadhunnun annaka lan taf'al. Ya Allah, ampunilah aku. Karena semua orang menganggap kau tidak akan pernah mengampuniku. Karena semuanya mengecap Hajjaj ini penjahat. Dia punya hobi membunuh kan? Sehingga ada salah dikit tangkap hilang nyawa, salah dikit tangkap hilang nyawa. Dan banyak sekali ulama yang dibantai oleh Hajjaj. Sampai kemudian mereka itu datang kepada Hasan Al-Basri. Apa nasihat yang disampaikan oleh Hasan kepada orang-orang yang datang kepada kepada Hasan Al-Basri untuk menanggapi posisi Hajjaj ini? Hasan Al-Basri menyampaikan, kalau Hajjaj ini adalah ujian dari Allah, maka kewajiban orang yang mendapatkan ujian adalah sabar, bukan dengan memberontak. Jadi mereka sudah dalam posisi persiapan untuk memberontak, minta izin kepada Hasan Al-Basri, apakah Hajjaj ini sudah layak untuk kita berontak? Maka Hasan Al-Basri ngasih nasihat, kalau Hajjaj ini adalah ujian dari Allah, kewajiban orang yang dapat ujian itu sabar, bukan dengan mengangkat pedang. Ya. Tapi kalau Hajjaj ini adalah hukuman dari Allah, tugas orang yang dapat hukuman adalah istighfar. Sehingga ketika kita memiliki pemimpin yang tidak ideal, kewajiban yang seharusnya kita lakukan adalah Anda memperbaiki diri, Ya. dan meyakini bisa jadi pemimpin yang tidak ideal ini disebabkan karena akumulasi dosa masyarakat yang ada di tengah kita. Insya Allah. Ya, Makanya ya. kalau tadi disebut pemimpin kita misalnya tidak jujur, Ya. korupsi, Ya. kemudian tidak amanah, Ya. cerminan mungkin rakyatnya semisal dengan itu. Ummalukum a'malukum. Yang menjadi pemimpin kalian itu gambaran amal kalian. Sehingga misalnya dari mulai tingkat RT sudah korupsi. Orang minta tanda tangan perizinan ya, harus ke RT misalnya, harus ada amplop misalnya. Ya. Dari mulai paling bawah, bahkan tidaknya RT Pak, guru sekolah saja kadang ada tips yang diterima. Belum lagi masalah tidak amanah sebagai karyawan ketika masuk kerja dan pulang kerja. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain yang terjadi di masyarakat. Kalau masyarakat dominan kayak gini, punya pemimpin seperti itu kan berarti semisal. Hujah mereka, kita mah uang-uang kecil doang. Kita kan rakyat kecil, uang-uang kecil, nggak rugilah negara. Itu kalau diakumulasi jadi berapa? 900 triliun. Maksudnya, iya, jadi artinya bisa sampai kepada nominal yang besar. Kalau diakumulasi yang tadi kecil-kecil 10.000, 20.000 gitu saja. Ya, ada nggak istilah misalnya ngambil uang dikit boleh, kalau ngambil uang banyak dilarang? Nggak ada Zat. Nggak ada ya? Nggak Semua bentuk mengambil uang haram Nggak boleh. nggak boleh. Sehingga di saat yang kecil itu jumlahnya banyak, Iya.
dan itu dibiarkan saja, berarti kan secara akumulasi dosa bolehlah disebut ini senilai dengan yang besar tapi satu. Oh iya ya. Kalau bicara masalah akumulasi nilai ya. Iya. Namun yang namanya perbuatan dosa, mengambil harta orang lain secara dolim, baik dengan menipu, sogok dan seterusnya, itu perbuatan dosa besar. Berapapun nilainya, meskipun ketika nilainya besar, tentu saja dosanya lebih besar. Wallah. Intinya cerminan lah ya Ustaz ya. Artinya memang kalau kita menuduh pemimpin kita masih begini, artinya masih ada sebagian besar perilaku tersebut pada masyarakat, bahkan di kelas yang paling bawah gitu Ustaz ya. Karena posisi pemimpin itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah bagi sang masyarakat itu. Berarti ini ada kaitannya sama takdir dan ketetapan Allah pada sebuah negara Ustaz? Kalau bicara takdir, semuanya takdir. Oke. Baik yang baik maupun yang buruk semuanya takdir. Ketetapan Allah ya Ustaz ya. Nah. Terakhir saat ini melihat waktu dan cukup seru pembahasannya, terlihat Masya Allah semuanya nggak ada yang ngantuk saat ini karena semangat membela negaranya luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Bentar lagi masuk barak semuanya. Ya? Masuk barak militer bentar lagi. Oh gitu. Kenapa? Suka main HP? Iya benar. Ustaz, untuk menjadikan negara kita ideal, apakah mesti mendirikan khilafah Ustaz? Apa mesti mendirikan khilafah? Definisi khilafah itu apa Mas? Negara Islam Ustaz, semua hukum-hukum Islam diterapkan, ditegakkan. Semua hukum Islam ditegakkan dan diterapkan. Betul. Sebutkan contoh hukum Islam yang tidak diterapkan di negara kita. Pencuri potong tangan. Hukuman potong tangan, apalagi? Ya hukuman-hukuman kisos lah Ustaz. Kisos, apalagi? Terus apalagi Ustaz? Saya jadi bingung. Boleh tanya. Apa guys? Bantu dong. Oper dikit jawaban apa? Rajam misalnya. Rajam ya. Tadi kisos itu sama juga. Kisos tuh beda dengan rajam. Oh beda. Cambuk bagi zina yang belum nikah. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak ada jawaban guys. Apa? Support dong. Tidak ada, nggak apa-apa. Sudah cuma 4 itu aja. Iya berarti Zat. Jadi ketika ada orang yang bilang di negara kita ini belum diterapkan syariat Islam, kita minta contoh nih, sebutkan contoh syariat Islam yang belum diterapkan di negara kita. Baru 4 ini yang disebutkan. Oh gini. Nah. Regulasi atau dibolehkannya minuman khamr. Dibolehkan minuman khamr, oke. Apalagi? Pajak. Rajam tadi udah. Pajak. Pajak, santai. Masalah pajak kayaknya santai. Pajak. 6, baru 6. Riba. Sudah? Apa lagi? Laki-laki ada inisiatif dikit nggak nih? Nggak ada inisiatif Anda ya. Gitu Ustaz. Baik. Ada keyakinan yang cukup ekstrim. Dalam hal ini, meskipun ada juga yang masih longgar berkaitan dengan masalah khilafah. Saya pernah dapat forward WA dari orang yang tanya, Pak, teman saya itu bilang, kita tidak akan bisa hidup dengan ideal kalau pemimpinnya rusak. Sehingga kita tidak bisa menerapkan atau tidak bisa mempraktekkan syariat Islam kalau pemimpinnya rusak. Saya tanya, Nabi Musa itu hidup di bawah kekuasaan raja siapa? Fir'aun. Lebih jahat daripada pemimpin siapapun di muka bumi ini. Apakah Nabi Musa gagal untuk menjadi muslim yang baik ketika dipimpin oleh Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Nabi. Enggak gagal. Pertanyaan, apakah Nabi Musa gagal untuk jadi muslim yang baik ketika beliau hidup di bawah kepemimpinan Fir'aun? Tidak. Oke. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berada di sebuah negeri yang pemimpinnya Raja Namrud. Nah, Abroha yang nyerang Ka'bah ini. Anda sadar Anda kan, fokus makanya guys. Masya Allah. Fokus. Saya mulai, Anda tahu kan. Biar nggak ketahuan salah ya. Iya itu. Les public speaking gitu. Lanjut. Baik. Apakah Nabi Ibrahim gagal untuk menjadi ahli tauhid? Orang yang taat kepada Allah di saat beliau hidup di sebuah tempat yang pemimpinnya orang jahat? Enggak. Tidak. Rasulullah SAW ketika di Mekah selama berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Siapa penguasa Mekah ketika itu? Abu Jahal.
Orang musyrikin, Orang musyrikin. Orang musyrikin. Sehingga tatanan kehidupan dominan, tatanan kehidupan jahiliyah. Penyembahan berhala ada di mana-mana dan Nabi SAW menyaksikan berhala di depan mata beliau. Beliau menyaksikan orang sajen berhala di hadapan mata beliau. Beliau menyaksikan aneka kemaksiatan di Mekah. Ketika itu, apakah beliau tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik dan ideal disebabkan karena lingkungannya rusak? Tidak. Nah, oleh karena itu bedakan antara urusan negara dengan urusan pribadi. Jadi kalau sampai ada orang punya kesimpulan, kita tidak bisa menjadi muslim yang baik kalau negaranya seperti ini. Kesimpulan ini jelas salah. Ada banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang mereka hidup di lingkungan yang rusak. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di posisi Mekah dikuasai orang musyrik. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Musa ketika di Mesir. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berada di wilayah kekuasaan Namrud dan seterusnya. Maka ada posisi pribadi saya sebagai hamba. Apa sih kewajiban kamu sebagai hamba? Menjalankan tugas hamba kepada Allah. Ya sudah, laksanakan. Tapi kan saya tidak bisa menegakkan potong tangan misalnya. Itu urusan, bukan urusan kamu. Oh iya. Itu bukan wewenang kamu kan? Iya. Jadi kalau ada maling misalnya ketangkap di sini, udah barang-barang serahkan ke panitia, sama panitia potong tangan, salah nggak dia? Nggak tahu. Ya salah. Itu bukan wewenangnya. Kenapa kamu potong tangan dia? Itu bukan wewenang kamu. Oh tapi kan mencuri potong tangan. Iya, tapi hukum itu bukan kamu yang berwenang untuk menegakkan. Hukuman itu, paham ya? Harus penguasa resmi. Betul. Nah kalau kita tidak tegakkan, Anda tidak berdosa karena itu bukan wewenang Anda. Tapi lain halnya ketika gara-gara pemimpinnya tidak ideal, wow ini berarti kita masih di fase Mekah nih, nggak wajib sholat. Akhirnya nggak sholat, karena meyakini kita berada di fase Mekah. Oh, ada yang mikir begitu? Masih banyak yang kayak gitu. Cara berpikir seperti ini berbahaya. Kamu itu punya tugas sebagai pribadi, ada kewajiban-kewajiban pribadi. Kewajiban-kewajiban pribadi itu siapapun pemimpinnya, sepanjang kamu bisa melakukan, wajib dilakukan. Misalnya ya, karena pemimpin saya tidak ideal, maka saya tidak mau jilbaban. Nyambung gak kayak gitu? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Apa hubungannya antara pemimpin kamu yang koruptor dengan kamu nggak mau pakai jilbab? Mungkin hujah dia, ya pemimpinnya aja benerin dulu. Baru aku benerin aku. Iya. Loh, kamu punya tanggung jawab dengan amalmu, pemimpin punya tanggung jawab dengan amalnya. Sehingga dia tetap disalahkan ketika dia salah, terlepas dari apakah pemimpinnya ideal atau tidak. Oke. Gitu ya? Siap. Nah sekarang baru kita bicara masalah khilafah. Khilafah. Jadi kalau definisi khilafah itu artinya adalah bahwa kaum muslimin sedunia ini harus punya satu pemimpin. Oh jadi nggak per negara lagi Ustaz? Bukan. Sehingga mereka yang sering meneriakkan khilafah-khilafah itu punya program besar, muslim sedunia ini harus punya satu pemimpin. Karena kalau mereka punya satu pemimpin, kaum muslimin bisa disatukan. Oke. Ya. Nah, tapi kan harapan seperti ini untuk di zaman sekarang ya nampaknya mustahil. Nampaknya mustahil. Nah, ketika harapan ini mustahil, apakah kita harus berhenti untuk melakukan kegiatan sebagai muslim pribadi karena kita belum punya khilafah? Ataukah kita tetap untuk komitmen melaksanakan kegiatan muslim pribadi? Tetap komitmen melakukan kegiatan muslim pribadi. Kewajiban pribadi kamu tidak hilang. Sudah? Sudah. Baik. Sehingga terus gimana Pak? Tugas untuk mewujudkan khilafah yang satu suara itu bisa jadi baru akan muncul ketika Imam Mahdi datang. Nunggu Imam Mahdi datang. Nah, sepanjang itu belum terjadi, maka kita perlu memaklumi keteraturan bersama harus tetap terjaga, sehingga ada pemimpin yang dia punya wewenang wilayah tertentu masing-masing negara. Sehingga Indonesia punya pemimpin sendiri, negara Arab punya pemimpin sendiri, negara yang lain punya pemimpin sendiri sesuai dengan wilayah teritorial yang mereka punya. Oke. Sudah? Ya. Nah, ini diakui atau tidak? Saya tidak mau mengakui kalau tidak satu. Kenapa kamu tidak mau mengakui? Dia nggak punya alasan.
Nah, seperti ini pernah disinggung oleh As-Suyuti. Ada satu buku, judulnya Mu'amalatul Hukam, karya Syekh Abdus Salam bin Barjas. Buku ini saya sudah baca selesai, itu sekitar tahun 2004. 2004, Ustaz? Ya, jadi mungkin 21 tahun yang lalu. Benar. Dan saya sangat terinspirasi banyak dari buku ini. Bukunya judulnya Mu'amalatul Hukam, isinya tentang penjelasan bagaimana interaksi ideal antara rakyat dengan pemerintah. Oke. Baik, nah di buku itu ada kutipan, kalau nggak salah dari As-Suyuti. Di antara prinsip yang disampaikan oleh para ulama adalah dia bisa membedakan antara kondisi normal dan kondisi tidak normal. Sebab hukum yang berlaku dalam kondisi normal itu berbeda dengan hukum yang berlaku dalam kondisi tidak normal. Kalau semuanya pingin ideal, harus punya satu pemimpin baru saya mau taat, selamanya dia nggak bisa mewujudkan itu. Nunggu Imam Mahdi datang. Udah capek tuh. Sampai kapan? Wong dia nggak tahu. Keburu meninggal. Bisa jadi dia mati, apa yang ada dalam bayangan dia belum terwujud. Oke. Nah, berarti kan sekarang kondisinya tidak ideal. Ya. Adanya seperti ini, kau harus terima. Di posisi keteraturan itu dijaga dalam aturan yang sifatnya regional. Oke. Negara ini punya pemimpin, negara ini punya pemimpin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz, seru sekali siang-siang pembahasan, melihat pada kipas-kipasan karena kayak agak kepanasan ya atau gimana? Ya, saya malah curiga ini, kira-kira peserta ini jelas atau blas? Curiga. Jujur iya lagi. Baik, untuk memastikan itu saat nanti Ustadz boleh menanyakan 4 pertanyaan kepada 2 akhwat dan 2 ikhwan. Sebelum itu ada pertanyaan yang masuk dulu di WhatsApp, mungkin ada panitia? Ada pertanyaan kah? Nah, ini kan butuh effort namanya, Ustaz. Oh gitu. Nah, ini berhubung. Ini panitianya wajib ditaati nggak kayak gini? Bismillah, Afwan Ustadz ingin bertanya. Saya diminta ibu saya untuk bertanya ke Ustadz. Masya Allah. Just tip kayak gini berbayar nggak? Ya, ini lepas tangan namanya. Oh, lepas tangan. Ya. Just tip ini ya. Karena ini berkaitan dengan keberlanjutan pekerjaan saya. Ini ada pemerintahnya nggak nih? Ibu saya ingin mendengar langsung jawaban dari Ustadz Ami terkait hukum pekerjaan saya, kan? Lagi-lagi Ustadz, pekerjaan lagi Ustadz ini Ustadz. Nggak apa-apa. Saya bekerja di perusahaan IT konsultan di Jerman, remote dari Indonesia. Saya bertugas membuat aplikasi untuk tanda tangan digital dan klasifikasi dokumen. Tetapi klien-kliennya adalah dealer-dealer mobil. Terdapat dokumen-dokumen seperti asuransi dan leasing. Mobil di Jerman harus berasuransi dan untuk mengambil leasing harus melalui persyaratan ketat seperti mencantumkan slip gaji sehingga bisa meminimalisir kredit macet. Bagaimana pekerjaan saya, Ustadz? Masya Allah. Ada namanya, coba nggak perlu sebutin. Baik. Ini sebentar, perlu mikir dulu ya. Taib. Insya Allah pertanyaan sudah kita pahami. Jadi ada satu ayat yang jadi landasan kita bersama, yaitu firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam praktek maksiat dan tindakan melampaui batas. Ayat ini memberi peringatan bahwa ketika perbuatan kita membantu orang lain untuk berbuat maksiat secara langsung, maka status perbuatan itu dosa. Saya ulang ya. Ketika perbuatan kita membantu orang lain untuk berbuat maksiat secara langsung, maka kita berdosa. Tapi tolong bedakan ini ya. Ada membantu orang lain secara langsung dan ada membantu orang lain tapi tidak langsung. Membantu orang lain secara langsung dan secara tidak langsung. Baik. Nah, tidak langsung itu contohnya kayak gini. Saya menjual makanan ke Nasrani atau ke Yahudi. Oke. Udah? Ya. Otomatis kan dia kenyang. Ya. Dari situ dia punya tenaga. Betul. Tapi itu dipakai untuk maksiat. Iya. Dia berbuat syirik misalnya. Sehingga pagi dia beli sarapan dari saya, malam dia berbuat syirik. Iya. Ya. Apakah saya berdosa? Wah.
Harusnya sih enggak, Ustaz. Jawabannya Tidak. tidak. Kenapa tidak? Kita tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan orang lain, Ya. walaupun kita boleh bermuamalah dengan orang itu. Yang bisa jadi hasil dari muamalah itu nanti akan berdampak pada kegiatan maksiat yang dilakukan. Ya. Paham ya? Paham. Saya jual air kepada karyawan bank ribawi. Dari situ dia minum. Ya. Ya? Sehingga dia punya tenaga dengan air yang dia minum dan dipakai untuk kegiatan riba. Apakah saya berdosa? Harusnya enggak. Kenapa tidak? Karena urusan antum sampai pada air yang diminum. Ustaz. Ya, posisi saya dengan dia adalah muamalah jual beli air yang mubah. Iya. Baik, lain halnya kalau tempat maksiat butuh barang tertentu, terus saya suplai. Misalnya, Suplai air tadi. ya, ada pesta maksiat, Ya. ya, terus order ke saya, order air sekian galon. Nah, saya kirimlah air sekian galon untuk kegiatan pesta itu. Berarti saya ikut nyupot maksiat itu. Paham ya? Paham. Nah, sehingga Anda bisa bedakan antara memberikan bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Yang tidak langsung itu kita tidak bermaksud untuk menyupot maksiatan. Ya. Saya bermuamalah dengan si A, tapi si A berbuat maksiat. Nah, seperti ini boleh. Jika yang kedua ini dilarang, kita nggak bisa muamalah sama sekali. Iya sih. Misalnya, saya punya toko, terus saya kasih syarat, yang beli di sini tidak boleh maksiat. Ada nggak kira? Susah juga, Ustaz. Hah? Yang beli Nggak siapa? ada, Ustaz. Nabi entar yang beli. Nunggu orang maksum yang beli. Benar. Maka tidak akan mungkin muamalah itu terjadi ketika saya mensyaratkan bahwa posisi konsumen saya harus orang yang bersih maksiat. Iya. Dari situlah Anda bisa melihat bahwa kerjasama melakukan perbuatan yang terkadang dipakai orang lain untuk berbuat maksiat, kita tidak bertanggung jawab. Iya. Sudah? Dia ngurusi tanda tangan, signature. Iya. Nah, Tanda tangan digital. Tanda tangan digital untuk sebuah kontrak. Pertanyaannya, fungsi tanda tangan digital ini yang paling dominan yang mana? Jadi misalnya tanda tangan Bang Kevin ya, tanda tangan digital Bang Kevin. Bang Kevin akan menggunakan tanda tangan digital itu untuk kegiatan mubah 90%, tapi ada sisi yang tidak mubah 10%. Misalnya ya. Dari situlah kita bisa ngukur. Berarti sebenarnya ketika saya menyediakan tanda tangan digital untuk si A, dominan dipakai hal yang mubah. Walaupun terkadang si A berbuat maksiat dengan tanda tangan digital itu. Iya. Apakah saya membatalkan akad dengan si A? Enggak. Ya, jawabannya tidak. Saya seorang developer membuatkan rumah untuk B. Sudah? Ya. Terus B tinggal di rumah itu. Ya. Ternyata B ketika tinggal di rumah itu 90% berbuat baik, 10% B maksiat di rumah. Ya. Apakah saya berdosa? Insya Allah enggak. Nah, sekarang Anda bisa lihat mana yang dominan dari penggunaan tanda tangan digital yang Anda buat tadi. Posisi dealer-dealer tadi akan menggunakan tanda tangan digital ini dominan untuk apa? Untuk akad jual beli mobilnya yang dominan, ataukah untuk akad-akad yang bermasalah tadi? Kalau dominan untuk akad-akad yang bermasalah, kembali kepada tadi, berarti Anda banyak membantu perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya adalah tergantung seberapa banyak dari transaksi itu yang ada maksiatnya gitu Ustaz ya? Penggunaan dari tanda tangan itu untuk transaksi yang mana? Apakah yang mubah ataukah transaksi yang terlarang? Pertanyaannya tadi adalah setiap transaksi mobil dia mesti pakai asuransi, itu kewajiban negara dari Jerman. Nah, di sini setiap transaksi kendaraan ada asuransi. Ya. Pertanyaannya, asuransi di sini mempengaruhi kehalalan transaksi jual beli mobilnya atau tidak? Jadi kayak gini, Anda beli tiket pesawat itu kan pasti ada asuransinya. Iya. Apakah gara-gara ada asuransinya jadi nggak boleh? Oh iya benar. Saya udah beli lagi. Nah, jadi Anda bisa lihat ada transaksi utama, ada transaksi turunan. Oke. Sesuatu yang bermasalah, asuransi kan goror ya. Ya. Tapi itu jadi turunan.
posisi asuransi turunan, asuransi akad turunan ini yang bermasalah tidak membatalkan akad utama. Oke. Contoh, antum mau kirim barang, Ya. lalu biasanya kan disuruh nyebut ya, nilainya berapa? Ya. Terus antum nyebut 1 juta. Wow, Pak, kena asuransi. Barang dengan nilai 1 juta ke atas kena asuransi. Pilihannya bohong, sebut di bawah 1 juta, Iya. atau ikut asuransi. Ikut asuransi. Kenapa nggak bohong? Iya, sama juga, Ustaz. Nilainya berapa, Pak? 500. Nggak kena kan? Iya. Tapi aslinya nilainya berapa? 1 juta. Bisa jadi lebih. 1,5 juta misalnya. Iya. Tapi karena kita ingin menghindari asuransi, kita bohong. Oh iya. Pilih mana? Bohong atau asuransi? Support. Kasih sawer, Pak, kasih sawer. Apa? Asuransi. Kenapa Anda bilang asuransi? Kenapa? Turunan. Hukum turunan. Nah, baik. Keberadaan asuransi shipping itu, Ya. asuransi pengiriman tidak mempengaruhi kehalalan transaksi jasa kirim barang. Alhamdulillah. Jadi kita tetap bisa melakukan transaksi jasa kirim barang itu walaupun ada kewajiban bayar asuransi. Sama kayak umroh sekarang, Ustaz ya? Semua perjalanan itu pasti ada asuransi. Oh. Iya, siap. Berarti aman ya tadi ya penanya ya. Titipan dari ibunya terhadap pekerjaan Anda. Berarti sebenarnya Anda nggak pengen nanya kan? Adiknya nggak pengen nanya, ibunya suruh nanya ke Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi Ustadz dari sini. Setelah itu Ustadz boleh ngasih pertanyaan. Panitia sebenarnya Anda bisa copy paste tulisan ini kepada Google Docs ya. Supaya nggak. Pertanyaan kepada Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan untuk Ustadz, untuk panitia, moderator, Ikhwan Senior. Ikhwan Senior itu maksudnya apa? Saya Ustadz. Oh gitu. Saya Ikhwan Senior. Julukan antum Ikhwan Senior ya? Dan seluruh peserta semua, amin ya Rabb. Izin tanya, saya sedang mengurus pendirian izin instansi swasta. Saya dan tim insya Allah berhati-hati sekali. Namun apa yang harus kami lakukan Ustadz, bila ASN atau petugas dinas dengan sengaja meminta tambahan atau hadiah di luar ketentuan prosedur, kalau tidak diberikan urusan jadi menjelimet, serba salah. Mohon arahan Ustadz. Masya Allah. Kira-kira antum bisa nilai nggak ASN itu pangkatnya apa? Saya nggak di dunia itu sih, nggak tahu lagi Ustadz. Ya. Dia kan mungkin di bagian bawah ya. Iya. Yang bersinggungan langsung dengan konsumen, dengan customer. Iya. Sehingga mungkin dia bukan di posisi kebijakan. Iya. Yang ada di ruang ber-AC. Iya. Dia berada di ruang yang paling panas. Iya. Itu aja minta ya. Jadi jangan bicara yang gede, bagaimana yang pusat itu harus pokoknya gitu ya. Sementara yang bawah-bawah juga banyak kotorannya kan. Ini salah satu contoh tadi yang sempat kita singgung. Sehingga cerminan pemerintah yang nggak karuan itu bisa jadi adalah karena seperti itulah kondisi rakyat. Nah, dan kadang mereka yang diminta seperti ini asik-asik saja, kasih aja lah, kasih aja. Yeah. Bahkan sudah ada biaya entertain kan, sehingga itu sudah disediakan, sudah dialokasikan biaya entertain sekian. Baik. Terus kalau misalnya ada permintaan seperti itu, padahal kita nggak pingin, sebab dalam sogok itu kan yang nyogok maupun yang disogok dua-duanya finnar, dua-duanya diancam neraka. Ada 3 orang ya. La'anallahu ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Allah melaknat yang nyogok, yang minta disogok, dan ra'ish. Ra'ish itu perantara sogok. Nanti bayarnya lewat ini saja. Oke. Jadi tidak langsung. Iya. Baik. Semua ini salah. Kecuali dalam satu posisi, ketika Anda sudah mengikuti SOP sesuai prosedur, memenuhi persyaratan, tapi dipersulit. Nah, dalam kondisi ini, jika memang dia minta sogok lalu Anda sogok, maka statusnya adalah sogok dalam rangka mengambil hak. Sogok dalam rangka mengambil hak.
Sebagai contoh misalnya, Anda sudah mengikuti SOP untuk perizinan tadi, lengkap, dah, nggak ada yang bermasalah. Tapi sengaja dipermasalahkan, dicari-cari salahnya dan seterusnya biar Anda nggak berhasil. Setiap permintaan Anda sudah penuhi, kurang ini Anda penuhi terus secara administratif, tapi tetap nggak bisa. Nah, berarti memang dia minta disogok. Di posisi ini nyogok dalam rangka mengambil hak hukumnya boleh, gitu. Sehingga Anda bisa siapkan bambu atau kayu untuk nyogok. Nyodok. Ustaz, tapi kan kadang-kadang yang minta disogok ini nggak bilang, Ustaz. Ya. Adanya saling pengertian di antara mereka tuh kuat sekali, Ustaz. Kadang-kadang belum ditawarin yang biar dimudahkan, biar cepet nih, biar nggak ngajelimat. Nah itu sudah salah dari awal. Oh gitu. Berarti yang bersangkutan terhitung sebagai rashi, orang yang nyogok. Ya. Melihat dari kebiasaan ini, Ustaz. Yes, yang tetap salah. Tetap salah. Ya. Kecuali pada posisi sudah mentok ini, saya sudah nggak bisa lagi. Kecuali kalau ngasih orang ini baru akan dipermudah. Nah, barulah kita kasih. Oke, ya. Istighfar. Baik, Ustaz, terakhir Ustaz, karena waktu juga sudah habis ya. Waktunya jawab habis. Satu pertanyaan mungkin ya untuk hadiah biar keluar nih. Ustaz boleh memberikan kuis kepada peserta akhwat maupun ikhwan, satu aja Ustaz melihat waktu, dari materi yang antum berikan terkait dengan cinta kepada penguasa atau pemerintah, Ustaz. Baik, pertanyaannya, sebutkan dalil ayat kita harus taat kepada pemerintah. Ibu itu ya, boleh berdiri Bu, yang merah, merah Ferrari, ya benar. Banyak merah sekarang. Mikrofon ada? Panitiawati? Ada ya? Iya, sabar. Atau ke depan boleh mungkin. Sudah ini. Biar suaranya berdiri. Dalil ya Ustaz ya. Quran surat apa gitu ya? Ya. Dan sebutkan teksnya. Lantunkan. Iya, ya, dengan suara yang bagus berarti. Kalah nggak? Mati ya? Dikubur aja. Iya, memang mic-nya cukup menantang. Posisi on off-nya di bawah. Ada? Cek. Mati lagi. Kubur saya bilang. Oke, sambil menunggu satu lagi Ustaz mungkin di. Baik, untuk bapak-bapak ya. Iya. Sabar ya Bu ya, Ibu kerudung merah, mohon sabar. Bapak-bapak. Sebutkan pernyataan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Ya, Anda yang angkat tangan peci hitam, songkok, berdiri. Iya, antum. Cek. Iya. Ada enggak? Mikrofon di sini sulit. Gimana? Benar ya. Oh belum selesai jawab. Belum. Fudail bin Iyad berkata, Masya Allah. Kedengeran Ustaz? Insya Allah ketangkap. Insya Allah ya. Kedengeran dari gerak bibirnya Ustaz ya? Ya, sayup-sayup kedengeran. Benar, luar biasa. Allah, dapat. Antum bisa mengambil hadiahnya di mana tadi ya? Di belakang ya nanti ya, insya Allah ya. Satu lagi, yang promo sudah kembali? Sudah. Silakan. Quran surat apa, ayat berapa? Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, Allah bunyinya gimana? Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik. Apa makna ulil amri di ayat itu? Ulil amri, ulil artinya pemilik dan amri adalah urusan. Ya. Jika dalam urusan dunia, mana ulil amri adalah? Adalah pemerintah. Jika dalam urusan agama adalah ulama. Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Dapat hadiah dari panitiawati, silakan
memberikan. Ustaz, terima kasih banyak nasihat-nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz boleh kembali ke ruangan. Sambil kami umumkan menjelang ujian Ustaz. Kita ada ujian di sini Ustaz. Jadi ujian dari materi-materi para pemateri hari ini, jadikan satu bahan ujian untuk mereka semua Ustaz, insyaallah.